Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Daniela, inilah Blessing News. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam gerakan 90 hari pujian penyembahan, bersyafaat dan bersyukur kepada Tuhan yang diadakan 24 jam. Saudara dapat mengambil waktu 30 menit sampai dengan 1 jam setiap hari. Mulai hari Senin tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa ada kuasa saat umat Tuhan datang merendahkan diri dan menyembah Dia. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan tanggal 11 Oktober bersama Pastor Kevin Handoyo. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum, dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Sampai di sini Blessing News kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan sampai jumpa di Blessing News minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50.
Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat kembali bertemu melalui ibadat pada hari ini. Sudahkah kita mengucap syukur pada hari ini? Sebab saat kita mengucap syukur, disitulah kita mengakui kedaulatan Tuhan Yesus kita yang besar atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan mengakui segala kedaulatan yang Tuhan miliki, agar itu boleh terjadi atas kehidupan kami. Segala pujian syukur kami Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Berdaulatlah atas hidup kami, bekerjalah atas hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya apa yang Tuhan perbuat adalah baik adanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan nyanyikan sama-sama pada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan lagi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari katakan lagi, segala pujian syukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah. Yesus, mari katakan lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, oh pada Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, kami sembah Yesus. Ku menyembah, Kami puji, kami sembah, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. sekali lagi katakan memuji, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami bawa pujian kami, Kirarabasha kaya rabase, Kirarararararabaya ramaso. Give you praise. Segala kemuliaan, pengagungan bagimu, Yesus, Yesus. Kami bawa ucapan syukur pujian kami padamu, Yesus. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Akui kedaulatan dan segala keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami angkat kedua belah tangan kami Tuhan, dan kami berserah Tuhan. Biar nyata kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Terjadi perkara-perkara besar yang ingin Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Name of Jesus, high above the names, King of all kings, no other name like His. The name of Jesus, Alpha and Omega, Omega, no other name like His. Katakan,
Oh, the name of Jesus, higher than other name. King of all kings, no other name like His. Name of Jesus, higher than other name. No one. Give Him shout. Name of Jesus, higher than other name. No other name like His. The name of Jesus, higher than other name. Come on, sing His song. The name of Jesus. Name of Jesus, higher than other name. King of our King, no other name like His. The name of Jesus, higher than other name. Amen. No other name like His. Mari tinggikan Tuhan, bertepuk tangan. Sorakan haleluya. Name above all name, Jesus. Let all the glory and all the honor belongs to Jesus. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama bagi Yesus kita yang luar biasa, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Segala pujian hormat bagi Dia. Katakan amin. Saat kita bersuka cita, kita kembali berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Hanya Yesus yang layak terima penghormatan, pujian dari kita. Everybody say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. It's to our God. Glory, hallelujah. It's to our God. Every praise is to our God. And everybody say, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, it is. Yes, it is. God my Savior, say to you. Oh, hallelujah. Every praise is to our God. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ya yang layak. Every praise. Sing hallelujah. Glory, hallelujah. To our God, God our Savior, God my Savior.
praise, every praise, every praise to our God. Let the praises ring unto the Lord of Lords. Yeah. Mari katakan sama-sama. Berjalan bersamamu, yes, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Mari katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, dan keselamatan. Berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, oh ya. Tak akan ku gentar. Tanganmu jalani kehidupan. Mari nyanyikan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Amin. Berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Amin. Bagi satu-satunya jaminan kehidupan kita yang pasti, Yesus Tuhan, kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita katakan pada Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari angkat pujian ini sama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau berkati, kau sembuhkan, Tuhan pemulihku. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang setia, katakan Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. katakan lagi. Engkau Tuhan yang setia. Pegang Bapak Ibu yang terhormat dalam Tuhan.
waktu Tuhan terjadi dan selalu yang terbaik. Sandaranku, ku berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi dengan iman nyanyikan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya hanya dalam-Mu Yesus. Satu-satunya Mari setiap kita datang kepada Tuhan, angkat iman percayamu di hadapan Tuhan, angkat suaramu dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lebih lagi menyembah Dia. Kimakuri alabasi, makuri alabasi, alabasa. Alabasa, alabakuri alabasi, alabakuri. Alabase, makuri alabasi, alabakuri alabasi. Mari berkarunia lidah, tinggikan Tuhan, sembah Dia. Saudara yang sudah menerima karunia bahasa Allah, berkarunia lidah, yang lain
Memuji Tuhan dengan bahasa yang saudara mengerti. Puji Dia, tinggikan Dia. Layak Engkau Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh dialah pasyana, ya handa, ya handa lah. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Katakan tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Anak domba bertahta. Ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta. Ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Ya handa la bakori ala bashim bakori ala bashim. Sujud, menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya, sampai selamanya. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Anak domba bertahta. Yang telah mempersembahkan yang terbaik untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Anak domba bertahta. Ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, sampai selamanya. Sampai selamanya. Mari angkat saudara. Anak domba bertahta. Tinggikan Tuhan. Ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Wanita, sekali lagi katakan. Sampai selamanya. Tinggikan Tuhan. Anak domba bertahta. Ya dalam basyihin, dalam bakuri, dalam basyana. Ku datang bersujud. Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Mari, para pria katakan sekali lagi sampai selamanya. Anak domba bertahta.
ku datang bersujud. Menyembahmu Tuhan. Bersama-sama sekali lagi. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Ku datang bersujud. Menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud. Ku datang bersujud. Menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud. Menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang layak untuk terima semuanya itu. Diberkati hari ini. Berkati kami dengan firman. Sehingga kami mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan sudah duduk. Puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema firman Tuhan. Dimurnikan untuk menjadi indah. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya surah Fatsal yang ke-6 ayat 5-8. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam Yesaya Fatsal yang ke-6 ayat 5-8. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada kisah seorang nabi yang dimurnikan oleh Tuhan. Namanya Nabi Yesaya. Tadi sudah kita membaca bagaimana Nabi Yesaya mengalami pemurnian daripada Tuhan. Tuhan memanggil Nabi Yesaya saudara dalam pelayanan kepada Tuhan di tengah-tengah kegagalannya. Karena dia seorang yang najis bibir. Perkataan-perkataannya bukan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan. Bukan perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang suci, yang sedap didengar. Bahkan dikatakan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Bangsa yang tidak memuliakan Tuhan. Saat itu saudara, orang-orang percaya di zaman itu sedang hidup di dalam dosa. Hidup di dalam hawa nafsu. Mereka secara lahiriah beribadah, tetapi cara hidup kesehariannya tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Cara berkata-kata, cara berperilaku, cara memperlakukan orang, cara menjalani hidup. Jadi ibadah itu hanya sekedar hal-hal yang kelihatannya rutinitas agamawi saja. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak sungguh-sungguh menjalani ibadah seperti yang Tuhan inginkan. Namun Nabi Yesaya di tengah-tengah kehancurannya, Yesaya dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan. Ketika saudara Tuhan memurnikan Yesaya, dia mengakui dosanya, dia dipulihkan
dan kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita tahu saudara, Yesaya menjadi seorang yang mendengarkan suara Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dari seorang yang tadinya hidupnya, perkataannya sia-sia, perilakunya juga mungkin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kemudian menjadi hamba Allah yang diurapi Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berbicara atas nama Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Tuhan apa yang menjadi keinginan dan isi hati Tuhan. Kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus bahkan juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kitab Yesaya menjadi kitab yang sangat penting, baik untuk orang-orang pada zaman itu dan untuk masa-masa yang akan datang, saudara. Di sini kita melihat Tuhan sanggup untuk bisa mengubah kehidupan seseorang, dimurnikan, dipulihkan untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Saya percaya, saya dan saudara, kita juga punya kesempatan yang sama untuk mengalami hal yang sama. Tuhan ingin supaya kehidupan-kehidupan yang hancur, kehidupan-kehidupan yang rusak bisa dipulihkan, dimurnikan supaya Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di Jepang saudara ada seni merakit keramik, benda yang sudah pecah, benda yang sudah tidak bernilai. Seni tersebut bernama kintsugi. Seni ini saudara menggabungkan emas dari gerabah-gerabah keramik-keramik yang sudah pecah, kemudian mulai dirajut kembali, diperbaiki saudara. Kintsugi atau juga dikenal dengan nama Kintsukuroi berasal dari kata kanji kin yang berarti emas dan sukuroi yang berarti perbaikan. Maka jika digabungkan memiliki arti perbaikan menggunakan emas, benda yang sudah diperbaiki tersebut menjadi indah dan mempunyai nilai jual yang lebih daripada nilai sebelumnya. Luar biasa saudara. Ternyata setelah diperbaiki, setelah dipulihkan, nilai daripada gerabah yang sudah, keramik yang sudah rusak ini bisa lebih tinggi nilainya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita izinkan hidup kita dipulihkan, dimurnikan oleh Tuhan, Tuhan Yesus diizinkan mengintervensi hidup kita. Firman-Nya, kuasa Tuhan, Roh Kudus diizinkan untuk menuntun hidup seseorang. Maka saya percaya saudara, sehancur apapun hidup saudara, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Lewat proses pemulihan itu, kita akan melihat ada hasil kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin supaya setiap kehidupan kita bisa seperti itu. Ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, maka Tuhan sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang indah dari proses yang sedang kita alami. 1 Petrus 1 ayat 6-7 saudara berkata seperti ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ternyata firman Tuhan juga mengingatkan kita, hidup kita akan dimurnikan. Bahkan lewat proses pemurnian itu saudara, kita akan melihat saudara kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih bernilai, kehidupan yang dimuliakan, kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita harus melewati itu. Rasanya tidak enak, dimurnikan tidak enak. Emas dimurnikan lewat api, saudara. Tidak enak, panas. Tapi itu akan memurnikan emas. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak enak, Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Minimal ada 2 tujuan Tuhan memurnikan umatnya. Yang pertama saudara, agar iman kita menjadi murni. Lewat pemurnian, iman kita menjadi murni saudara. Kita bukan menjadi Kristen
yang gampangan. Kristen karena fasilitas, Kristen karena hal-hal yang sifatnya jasmani saja. Ingat saudara, berkat keselamatan itu berkat terbesar. Kehidupan iman dalam Kristus itu tidak tergantikan oleh segala sesuatu fasilitas dari dunia, tawaran dunia yang menggiurkan. Segala hal yang dunia tawarkan, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan segala hal yang dari dunia itu sia-sia. Tuhan ingin supaya lewat proses pemurnian yang tidak enak, seperti emas lewat perapian, demikian juga proses yang kita alami tidak enak. Tapi untuk tujuan apa? 1 Petrus 1 ayat 7 bagian A berkata, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sehingga kita tidak mudah saudara menyimpang dari iman kita kepada Kristus. Kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Bukan saat ketika enak-enak saja kita ikut Tuhan. Tapi dalam segala musim kehidupan, karena kita tahu berkat keselamatan itu tidak ternilai harganya. Jauh lebih berharga dari semua kekayaan. Bahkan Yesus pernah berkata, kekayaan seisi dunia. Oleh sebab itu hari ini, saya rindu supaya saudara belajar. Lewat proses pemurnian, iman kita menjadi kuat dan teguh. Tuhan memurnikan iman Yunus, nabi yang Tuhan panggil untuk menggenapi rencananya. Tuhan ingin dia ke Niniwe untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang di Niniwe. Tapi dia lari saudara. Dia lari ke Tarsus. Kita tahu kisah Yunus. Dalam perjalanan pelarian itu meninggalkan jalan Tuhan. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia ikuti keinginan dagingnya, pikiran manusiawinya. Dia coba untuk menjalani hidup yang enak saja, yang mudah saja, menurut pemikirannya. Akibatnya apa saudara? Kita tahu, lewat badai di kapal yang dia tumpangi, akhirnya saudara, dia harus dibuang ke laut. Dan kemudian dia ditelan oleh ikan besar. Kemudian kita menemukan saudara kisah selanjutnya. Di perut ikan itu saudara, Yunus belajar untuk sadar bahwa hidup yang dijalani ini bukan sebuah kehidupan yang semau seenaknya sendiri. Bukankah dalam kehidupan kekristenan kita seringkali kita berpikir, kalau saya pikir ini baik untuk saya jalani. Entah apa kata Tuhan, saya tidak peduli. Itulah cara hidup dari seorang Yunus, saudara. Dia tidak menjadi seorang yang mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Dia ikuti keinginan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kehendaknya sendiri, keinginan dagingnya sendiri. Dan kemudian dia diproses, dimurnikan, ditelan oleh ikan yang besar ketika dia dibuang di laut. Itu proses pemurnian bagi seorang Yunus. 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan. Dan kita membaca dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, akhirnya lewat pemurnian, proses yang tidak enak, yang Yunus alami. Dia coba menjalani hidupnya dengan caranya, tapi dia gagal. Bahkan dia hampir mati. Tapi di saat dia sedang mengalami proses yang hebat, saya boleh katakan dia sedang menderita, dia sedang gagal, dia lagi susah, dia lagi takut, dia hampir mati. Dia berseru kepada Tuhan. Dia ingin membayar nasarnya. Dia datang kepada Tuhan, minta kasih kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan dia belajar untuk percaya Tuhan adalah sumber keselamatannya. Hal yang sama hari ini. Bagi setiap saudara, kalau saudara sedang mengalami proses hidup yang tidak mudah, bahkan sebagai orang Kristen, orang percaya,
Ketika saudara datang seperti Yunus, lewat proses pemurnian itu, saya percaya Tuhan akan pakai. Seperti Yunus kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga saudara, dalam kehidupan saudara, proses pemurnian akan memulihkan. Dan proses pemulihan itu akan menjadikan kita, untuk apa saudara? Supaya kita menjadi lebih mahal lagi, lebih berkualitas, naik level saudara. Kita lebih mengenal Tuhan. Ayub diproses, dimurnikan oleh Tuhan, dia lebih kenal Tuhan. Dulu dia berkata, dari kata orang, dia kenal Tuhan. Sekarang matanya sendiri melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan saya juga, saya melihat banyak proses kehidupan, pemurnian demi pemurnian. Sehingga motivasi pelayanan, cara hidup keseharian, cara kita beribadah kepada Tuhan, cara kita menjalani hidup kita, Tuhan izinkan ketika kita diproses, kita disadarkan, kita minta ampun, kita minta perkenanan Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara, setiap kali kita punya kerendahan hati, Tuhan sediakan pemulihan demi pemulihan. Sehingga Tuhan bisa pakai kita lebih lagi. Seperti pohon, supaya berbuah lebat harus dibersihkan. Pemurnian itu pembersihan, supaya hasilnya lebih banyak, lebih berkualitas, naik level. 1 Petrus 1 ayat 7 bagian B berkata, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kami memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara dengar, berlian itu saudara, karbon biasa, hitam, kotor, mudah terbakar. Namun berlian akan menjadi karbon murni, kuat, bahkan mempunyai nilai yang sangat mahal. Setelah mengalami proses tempaan di panas yang tinggi dan tekanan yang hebat selama waktu yang lama. Demikian juga kekristenan. Kalau Tuhan izinkan saudara menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, lewati proses hidup. Ketika kita mengalami proses hidup saudara yang tidak mudah, mari kita datang kepada Tuhan. Ada 2 cara Tuhan memurnikan kita secara sederhana. Yang pertama saudara lewat berbagai cobaan, masalah dan kesukaran. Dan kalau ini diizinkan terjadi saudara, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7a berkata, berbahagialah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Disuruh kita bergembira saudara, walaupun untuk sementara berduka cita. Karena apa? Karena adanya pencobaan. Kenapa kita disuruh bergembira? Karena saudara, itu akan membuat kita bernilai. Seperti berlian tadi dikatakan. Yang dari barang biasa menjadi barang yang bernilai. Kehidupan kekristenan juga demikian. Ayat 7 berkata, maksudnya semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kekristenan yang berkualitas, hamba Tuhan yang berkualitas, pelayan Tuhan yang berkualitas. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berkata saudara, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, penelitian yang dilakukan oleh Ziri, ada 2.398 responden di Amerika, secara acak dilakukan penelitian. Responden memberikan data tentang kepuasan hidup dan ujian hidup yang telah mereka alami. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa dalam batas tertentu ujian justru membuat mereka semakin tegar untuk menghadapi ujian berikutnya. Adanya masalah hidup membuat mereka memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami masalah. Saudara, itu sebabnya kita harus sadar, banyak orang yang tidak suka masalah, hanya ingin saudara menikmati semua hal-hal yang sifatnya jasmani, berkat-berkat jasmani. Mereka melupakan saudara keselamatan yang merupakan berkat yang terbesar. Kebahagiaan merupakan berkat untuk jiwa kita. Mereka lupa itu.
Mereka hanya ingin kenikmatan hidup saja. Tapi saudara, hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa masalah adalah bagian dari hidup yang membuat pribadi kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Masalah membuat kita punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu sebabnya saudara, kita harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang ketika lewat proses pemurnian, kita bisa tetap bersinar menjalani hidup ini. Jangan merasa bahwa ketika kita ada masalah, hidup kita sia-sia, tidak bernilai, kita akan hancur. Tapi kalau respon kita benar, cara kita menghadapi masalah dengan cara yang benar, pemurnian itu akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Karakter yang lebih baik, semangat yang lebih baik, cara kerja yang lebih baik, cara melayani yang lebih baik, menjadi ayah yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi gembala yang lebih baik, menjadi hamba Tuhan yang lebih baik, menjadi pendeta yang lebih baik, menjadi pengusaha yang lebih baik, menjadi profesional yang lebih baik. Apapun bisa disebutkan. Proses kehidupan kalau kita sikapi dengan benar, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bernilai. Ketika kita diizinkan menghadapi masalah saudara, dan kita bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Dan hidup kita lebih berkualitas. Yang kedua saudara, lewat saudara bertambahnya materi kesuksesan dan kenikmatan hidup. Ini juga proses pemurnian. Kalau kita tidak berhati-hati saudara, Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata saudara, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Maksudnya jangan sombong, jangan arogan, jangan lupa diri. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah, harus berharap pada Tuhan saudara. Menggantungkan kehidupan ini bukan kepada materi saja. Orang-orang yang hari-hari ini menggantungkan hidupnya dengan materi. Ketika saudara pandemi terjadi saudara, mereka mengalami stres, depresi yang hebat. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap percaya masa sukar selalu ada. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Singa muda bisa mati kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah anak cucunya orang benar jadi pengemis, jadi peminta-minta. Kita harus pegang itu saudara. Hati-hati saudara dengan jebakan materi, kekayaan, kenikmatan hidup. Kita harus belajar memiliki iman yang tetap murni, ibadah yang tetap konsisten. Ketika semakin bertambahnya materi, kesuksesan, dipromosi, kemudian juga kita mungkin mengalami kenikmatan hidup yang ditambahkan. Seringkali kita lupa diri. Kita mulai keluar dari jalur Tuhan. Kita mulai tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mulai menomorduakan Tuhan. Bahkan mungkin menomorlimakan Tuhan. Ibadah tidak setia lagi. Kita tidak lagi sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak lagi membaca Alkitab. Kita tidak lagi berbuat baik. Kita mulai menetapkan standar-standar yang baru untuk kehidupan kita. Dan kita menjadi Tuhan atas hidup kita. Tuhan atas hidup kita. Padahal kita harus jadikan Kristus, Kurios, Tuhan atas hidup kita. Firman-Nya yang harus mengendalikan hidup kita. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Tuhan. Ada orang-orang hidupnya dulu baik-baik, sederhana. Seperti William Carroll, dia dapat lotre 223 miliar kalau dikurskan. Setelah itu hidupnya kacau. Dia hidup berfoya-foya.
dia hidup dengan caranya. Saudara tahu, kemudian dia jatuh, miskin kembali. Bahkan menjadi tukang sampah, pemungut sampah. Saudara, saya berdoa supaya semua saudara, semua jemaat Tuhan, semua kita, jangan kita lupa semakin bertambahnya materi, kesuksesan, dan kenikmatan hidup. Jangan membuat hati kita jauh dari Tuhan. Biar itu memurnikan hidup kita. Semakin kita bersyukur, semakin kita berterima kasih kepada Tuhan. Semakin kita sadar siapa kita, kenapa Tuhan percayakan kita. Kenapa Tuhan percayakan. Daud ada kekurangan, tapi Daud banyak kelebihan. Makanya Tuhan berkata, dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud tahu bersyukur. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari saya ajak setiap saudara datang kepada Tuhan hari ini. Lewat proses pemurnian yang tidak mudah mungkin yang sudah alami. Tapi juga mungkin lewat promosi, kenikmatan hidup yang ditambahkan, kesuksesan yang ditambahkan. Jangan pernah lupa Tuhan. Susah tidak meninggalkan Tuhan. Sukses tidak melupakan Tuhan. Itu yang harus kita menjadi pegangan hidup kita. Jangan waktu susah kita tinggalkan Tuhan. Atau waktu sukses kita lupa Tuhan. Susah, senang. Sukses ataupun gagal. Sekali Yesus tetap Yesus. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Buka hati saudara. Tinggikan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, minta pengampunan Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang berat, pantang menyerah. Tetap jaga hati. Tetap berdoa. Tetap tekun. Tetap sabar. Tetap jaga hati bersukacita. Sucikan Tuhan. Semua saudara juga yang mendapatkan anugerah, diberkati secara finansial, diberkati pekerjaan usaha saudara, lebih sukses. Saudara bisa menikmati hidup yang lebih baik lagi. Jangan lupa Tuhan. Ingat Dia. Datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Oh dialah basahan dalam bakonya. Jamah Tuhan. Jamah kehidupan-kehidupan. Supaya lewat proses pemurnian kami didapati seperti emas yang murni. Iman kami murni. Kami lebih berkualitas. Kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami lebih cinta Tuhan. Kami lebih bergairah untuk mengasihi melayani Tuhan. Hidup bertanggung jawab. Dan semua talenta, karunia, bakat, semua pertambahan materi, promosi, kenikmatan hidup tidak membuat kami lupa Tuhan. Tapi kami belajar bersyukur. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari tinggikan dia, katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Uji kami Tuhan, selidiki batin kami dan hati kami, supaya Engkau dapati kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami izinkan proses pemurnian, supaya kami didapati tidak bercacat celah. Dialah basyahandala bakor dialah shandala bakor dialah. Mari datang kepada Tuhan saudara yang sedang ada masalah. Jangan putus asa, berseru seperti Yunus. Tuhan sumber keselamatan. Di dalam Dia ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pertolongan tepat pada waktunya. Saudara yang sedang dalam kehidupan yang baik, jangan lupa Tuhan. Harus lebih semangat lagi mengasihi Tuhan, beribadah, berbuat sesuatu di waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan upah, pahala, dan mahkota bagi setiap saudara yang setia mengasihi, melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biar firman Rema hari ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan rumah-rumah tangga yang hancur, bebaskan yang terikat, yang sedang tidak bersemangat. Tuhan memberikan semangat yang baru. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan, kekuatan, iman. Kami percaya kami semua di dalam kasih anugerah Tuhan. Tidak pernah orang benar diizinkan menghadapi sebuah pergumulan melebihi kekuatannya. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, bahkan jalan keluar. Biar kami mau mempersembahkan yang terbaik. Diberkati setiap umat Tuhan. Tidak ada yang lupa Tuhan, dan tidak ada yang juga meninggalkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Silakan saudara duduk. Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus yang saudara sudah siapkan. Mari saya ajak saudara untuk bisa berdiri bersama-sama, pegang roti di tangan saudara. Mari kita katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari sekali lagi angkat, katakan bersama-sama, bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti ke atas. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari angkat cawan ke atas, saudara. Kita pandang kepada korban Kristus. Sehingga saat kita sedang mengalami pergumulan, bahkan mungkin kita dianiaya karena Kristus, karena iman kepada Dia, kita harus pikul salib. Seperti Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Penderitaan, kemiskinan, kelaparan, badai tofan apapun. Mengapa? Karena Rasul Paulus memandang kepada korban Kristus yang tidak ternilai harganya. Mari biar iman kita dimurnikan hari-hari ini. Bukan menjadi Kristen kanak-kanak, Kristen yang cengeng, Kristen yang hanya ingin menikmati hal-hal yang jasmani. Tapi mari kita menjadi dewasa, Kristen yang tahu kehendak Bapa di surga, kenal hatinya, melakukan apa yang menjadi yang Tuhan sukai. Mari angkat cawan. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan keselamatan kita. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya, katakan selamanya Kau ku sembah. Bersama-sama, mari angkat tangan. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Mengalir dalam hidup kami.
hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan setiamu padaku selamanya. Selamanya kau ku sembah. Diberkati semua yang melayani hari ini. Diberkati semua umat Tuhan yang juga mengikuti dan bersama-sama beribadah, baik secara online, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, bahkan ketika mereka ada di tempat di mana mereka harus untuk sementara beristirahat di rumah sakit. Tuhan juga jamah. Tuhan pulihkan, sembuhkan, Tuhan kuatkan kembali iman mereka. Karena kami tahu Tuhan, kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati seluruh persembahan dari umat Tuhan. Baik persepuluhan misi pembangunan, ucapan syukur, persembahan sosial. Kami tahu seluruh jerih payah orang benar tidak pernah sia-sia. Memberkati usaha pekerjaan keluarga. Memberkati kesehatan. Memberkati kesaksian. Pelayanan, hidup rohani dari jemaat Tuhan. Jemaat diberkati untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus. Sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.